Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membaca buku kembali. Nah, buku ini berjudul Membuat Apam. Ditulis oleh Kiki Putri dan diilustrasi oleh Divina Aryadini. Nah, coba kalian lihat sampulnya terlebih dahulu. Apa topik utama pada cerita ini? Yuli? Membuat kue apam. Adi? Membuat kue. Kapan cerita ini terjadi? Santi? Siang hari, Bu. Dimas? Siang hari. Di mana cerita ini terjadi? Wina? Di dekat rumah. Bayu? Di rumah. Nah, apakah kalian masih ingat alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat apam? Wina? Penggorengan. Adi? Penggorengan. Nah, lalu apakah kalian masih ingat kira-kira bahan-bahan apa saja ya yang diperlukan untuk membuat kue apam? Wati? Tepung. Agung? Tepung sama gula. Lalu apakah kalian masih ingat kira-kira langkah-langkah apa saja dalam membuat kue apam? Nah, coba sekarang ya kita ingat-ingat. Pertama, kira-kira langkah pertama apa yang kita lakukan saat membuat kue apam? Ibu bantu untuk mengingatnya. Oke, kira-kira apa langkah pertama untuk membuat kue apam? Adi, coba kalian lihat halaman ini. Adi? Membuat tungku. Wina? Batu-batu disusun. Baik. Lalu kita akan lihat ya langkah kedua. Nah, kira-kira apa ya langkah berikutnya? Ya, langkah kedua kira-kira apa ya? Nah, coba kalian lihat pada gambar ini. Apa kira-kira langkah kedua? Uco? Membuat adonan. Santi? Mencampur tepung sama santan. Baik, kita akan melihat langkah ketiga. Kita akan melihat langkah ketiga. Kalian lihat gambar pada halaman ini. Kalian lihat pada gambar halaman ini. Kira-kira apa ya yang dilakukan selanjutnya? Adi? Masih membuat adonan. Santi? Diaduk sampai kental. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah keempat. Coba kalian lihat dulu gambar ini. Kira-kira apa langkah keempat? Agung? Yang mana, Bu? Yang sebelah ini. Kira-kira apa ya langkah selanjutnya? Apa yang mereka lakukan? Memasak. Baik, Widi. Apa yang dilakukan? Dimasak sampai matang. Ditunggu. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah kelima. Kita lihat pada halaman 19. Coba kalian lihat gambar di halaman 19 ini. Kira-kira apa langkah kelima? Wina? Apem-apemnya sudah bisa ditaruh di
Baik, Adi. Dibuat bentuk bulat-bulat. Nah, itu tadi. Sekarang kita akan membaca buku ini. Nah, sekarang kita akan membacanya ya. Membuat apam. Bulan Rajab sebentar lagi tiba. Seperti biasa, ada festival membuat apam untuk menyambutnya. Festival itu akan diadakan esok lusa. Abdul dan teman-temannya sudah tak sabar ingin makan apam buatan ibu-ibu mereka. Namun, tangan ibu masih sakit. Tidak apa, sekali-sekali kita tidak membuat apam, kata ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Nanti Abdul saja yang membuat apam. Ibu nanti melihat saja. Apa Abdul bisa? Ibu bertanya. Nah, menurut kalian mengapa Abdul meminta agar ibu tidak perlu khawatir? Wina? Karena dia sudah bisa. Agung? Abdul yang akan mengerjakan membuat kue. Abdul yakin ia bisa. Setiap tahun Abdul melihat ibu membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat apam juga sudah tersedia. Ayo Bu, orang-orang sudah berkumpul di tanah lapang, seru Abdul. Ia sudah tak sabar. Mengapa orang-orang berkumpul di tanah lapang? Agung? Mau ada acara. Santi? Mau ada pesta. Ayah membuatkan tungku batu. Batu-batu disusun. Apinya berasal dari daun kelapa kering yang dibakar. Abdul rasa membuat apam itu tidak sulit. Pertama-tama, Abdul harus mencampur tepung beras dan santan. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati Abdul, kata ibu. Hanya mengaduk begini tentu mudah bagi Abdul. Abdul, pelan-pelan, ibu berseru. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Abdul berusaha meyakinkan ibu. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Itu bagus. Berarti adonan sudah mengental, kata ibu. Sekarang tutup agar cepat matang. Abdul harus menunggu apam matang. Apa yang seharusnya ia kerjakan? Abdul berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Wah, kelihatannya Abdul adalah koki paling cilik di festival ini. Tiba-tiba, wah, bau apa ini? Gosong. Menurut kalian, apa masalah yang dihadapi Abdul? Adi? Kuenya gosong. Yuli? Dia lupa, Bu. Jangan khawatir, Abdul akan membuat lagi. Lalu menurut kalian bagaimana cara Abdul menyelesaikan masalahnya? Wina? Dia minta tolong. Adi? Membuat kue lagi cepat-cepat.
Membuat apam itu mudah kok. Lihat, Abdul berhasil membuat 10 kue apam. Meskipun sebagian apamnya gosong, Abdul tidak khawatir. Masih ada apam cantik untuk diantarkan ke Ninik Mama. Dan untuk dimakan sendiri. Apam buatan sendiri itu terasa lebih lezat. Nah, bagaimana perasaan Abdul saat berhasil memasak kue apam? Ucap. Gembira. Santi. Senang, Bu. Nah, selesai. Kita sudah membaca buku ini. Fokus kegiatan setelah membaca di pertemuan kedua adalah kegiatan tanya jawab dengan pasangan diskusi. Adapun 2 fokus kegiatan pada kegiatan pasangan diskusi. Fokus kegiatan pertama, guru akan memperagakan kegiatan tanya jawab dengan siswa relawan sebagai pasangan diskusi. Guru akan meminta siswa relawan untuk maju ke depan kelas. Lalu, guru dan siswa relawan akan bergantian tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apa topik utama dalam cerita ini? Bagaimana langkah-langkah dalam membuat kue apam? Saat mengajukan pertanyaan tentang langkah-langkah kegiatan, tunjukkan kartu kunci yang sudah tertempel di papan tulis sebagai panduan. Fokus kegiatan kedua, siswa akan melakukan tanya jawab dengan pasangan diskusinya sesuai dengan pemodelan guru tadi. Saat siswa melakukan kegiatan tanya jawab dengan pasangan diskusinya, guru berkeliling kelas mendengarkan siswa berdiskusi dan membantu siswa jika mengalami kesulitan.